La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Abu Hurairah radhiyallahu an bercerita, demi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada Tuhan selainnya, sungguh ketika itu aku tempelkan perutku di atas lantai saking begitu lapar dan payahnya tubuhku, hingga kuikatkan beberapa batu di sekitar perutku. Ketika itu aku sedang duduk di pinggir jalan yang biasa dilalui oleh para sahabat. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapanku. Ketika Rasulullah melihatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum karena sepertinya beliau memahami dengan apa yang sedang aku rasakan dari raut wajahku. Wahai Abahir ataupun Abu Hurairah, sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hangat. Kupenuhi panggilanmu wahai Rasulullah, sahutku. Ikutlah denganku, ajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlalu memasuki rumah beliau dan mempersilahkanku. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati segelas susu di atas meja. Dari mana susu ini? Tanya Rasul kepada Aisyah radhiyallahu an. Seseorang telah menghadiahkannya untukmu duhai Rasulullah, jawab Sayyidah Aisyah. Wahai Abahir, panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kupenuhi panggilanmu duhai Rasulullah, sediaku. Panggillah ahlu sufah untukku, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sufah adalah tamu-tamu Islam yang tidak memiliki keluarga, tidak memiliki rumah, dan tinggal di serambi Masjid Nabawi. Kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendapatkan zakat, maka beliau memberikan semuanya kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa mencicipinya sedikit pun. Namun jika beliau mendapatkan hadiah, beliau selalu mengirimkannya kepada ahlu sufah dan ikut mencicipinya. Apa mungkin segelas susu ini dapat mencukupi semua ahlu sufah? Padahal kukira akulah yang lebih berhak untuk mencicipinya walau seteguk yang dapat mengganjal rasa laparku, gumam Abu Hurairah radhiyallahu an. Setelah sesaat ahlu sufah datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku untuk memberikan segelas susu itu kepada mereka secara bergiliran. Meskipun saat itu aku khawatir segelas susu itu akan habis sebelum datang giliranku. Namun patuh akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah sebuah keharusan bagiku. Wahai Abahir, panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kupenuhi panggilanmu, duhai Rasulullah, sediaku. Ambil segelas susu itu dan bagikanlah kepada mereka, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun mulai mengambil dan membagikannya. Tak disangka, setiap kali kuberikan segelas susu itu kepada satu orang dari mereka, ia meminumnya sampai puas
dan mengembalikannya lagi kepadaku. Kuberikan lagi kepada yang lainnya. Demikian ia pun meminumnya sampai puas dan mengembalikannya lagi kepadaku. Dan begitu seterusnya sampai semua yang hadir dapat meminumnya sampai puas. Kini sampailah segelas susu itu kepada giliran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mengambilnya dan melihatku sambil tersenyum. "Wahai Abahir," Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali memanggilku. Kupenuhi panggilanmu, duhai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kini tinggallah aku dan dirimu," kata Rasulullah. "Engkau benar wahai Rasul," jawabku. "Sekarang duduk dan minumlah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku." Aku pun duduk dan meminumnya dengan sungkan, tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berkata, minumlah lagi, wahai Abahir." Hingga aku terpaksa mengatakan, "Demi zat yang mengutusmu dengan benar, sungguh aku tak mendapatkan lagi ruang di dalam perutku, wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, berikanlah kepadaku." Lalu air susu itu kuberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca basmalah, lalu meminum semuanya. Dan demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segelas susu yang berkah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.